Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu servis Windows yang harus dimatikan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sekarang kita bakal fokus ke servis yang ada di Windows. Jadi semua servis yang ada di Windows itu ada beberapa yang perlu kita matikan agar performa sistem kita itu semakin meningkat dan tidak lemot, guys. Yang pastinya nanti respon pada sistem kita itu semakin lebih lancar dan lebih naik lagi ya, semakin respon gitu guys. Nah, jadi sebenarnya gue udah bikin ya video tentang servis. Sayangnya itu videonya itu kayak manual guys, karena kalau di video kali ini itu kita bakal pakai script yang sudah gue buatin guys. Kalau kalian penasaran cara manualnya, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah bagi kalian yang mau menonton ya, oke? Oke, jadi kita langsung aja. Jadi yang seperti gue bilang tadi, di sini kita pakai script. Jadi kalian silahkan download folder yang sudah gue siapkan ini, mematikan service. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah. Nanti kalian tinggal langsung klik, terus kalian download. Kalau sudah kalian download, jangan lupa diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka saja untuk foldernya. Oke, di sini ada teks baca Agu dulu. Nah, jadi di sini ya, saya tidak akan bertanggung jawab jika ada kerusakan pada file, aplikasi, atau pada sistem. Jika Anda ingin menjalankan atau langsung ke opsi Advance, maka resiko yang ditimbulkan akan bertambah. Oke, nanti kita bakal langsung masuk aja ya ke scriptnya. Nah, jadi di sini scriptnya ya. Nah, sebelum kita masuk ya ke scriptnya, di sini kita perlu membuat restore point dulu guys. Jadi biar sistem kita itu aman gitu loh. Jadi kalian silahkan cari di menu pencarian Windows, ketik restore point, lalu kalian pilih create a restore point. Nah, jadi fungsinya itu, jika sistem kita nanti suatu saat ya, entah mengalami suatu masalah, error, atau mungkin apapun itu yang membuat kita tidak nyaman, maka kalian bisa balik lagi ke sistem kalian yang awal lewat restore point ini. Caranya bagaimana untuk membuat restore point? Kalian pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, lalu klik configure, kemudian kalian pilih turn on system protection, dan set max usage 3-5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply, lalu OK, lalu bisa langsung kalian create. Nah, di sini untuk nama restore point-nya bebas, mau kalian namakan apapun bebas ya. Di sini gua bakal namakan service. Kalau sudah, langsung kalian create dan tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai. Jika sudah selesai, kalian bisa close, lalu klik OK. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke script yang sudah gua sediakan untuk kalian semua. Jadi yang pertama di sini kita masuk ke yang mematikan service yang tidak berguna. Cara masuknya, kalian tinggal klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Kalian pilih Run as Administrator ya, biar scriptnya itu bekerja dengan maksimal dan tidak ada kekurangan yang lain. Oke, di sini saya tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan pada file atau sistem Anda. Apakah kamu ingin melanjutkan? Di sini saya akan ketik iya, lalu enter. Nah, jadi di sini yang bagian menariknya guys, karena di sini gua kasih 3 opsi pematian. Yang pertama itu ada basic, kedua ada standar, dan yang terakhir yang ketiga ada advance. Nah, seperti di teks yang depan tadi ya, yang baca aku dulu, kalau kalian pilih opsi advance, resikonya itu yang ditimbulkan bakal naik guys, atau bakal tinggi. Kemudian di sini ada kembali ke semula atau ke default. Tinggal ketik aja revert. Kalau kalian mau menyalakan semua servisnya kembali, tinggal ketik revert. Kemudian kalau kalian bingung dengan ketiga opsi pematiannya, kalian bisa ketik aja info basic, info standard, atau info advance. Nah, misalkan nih, waduh, gue bingung nih, basic itu kayak apa sih? Nah, misalkan gue ketik info basic. Nah, ternyata basic itu cuma mematikan 5-8 service kecuali gambar, printer, dan lain-lain. Nah, kalau kalian tahu gambar itu adalah Xbox gambar dan printer itu yang biasa ya kalau kalian printer mau ngeprint apapun itu ya. Nah, kemudian di sini direkomendasikan pengguna biasa atau baru, guys. Terus kalau kalian
kurang tertarik? Nah, kalian bisa jawab aja tidak. Kemudian kalau kalian penasaran dengan standar, kalian bisa masukin aja info standar atau kalian jawab info standar. Nah, ternyata standar di sini mematikan 12 sampai 18 service, guys. Jadi lebih banyak ya service yang dimatikan. Tetapi di sini ada kecualinya yaitu Windows Update, FX Support dan lain-lain. Direkomendasikan untuk para gamers. Nah, ini cocok ya buat gamers. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa jawab aja iya, karena nanti dianya bakal langsung masuk ke proses pematian servisnya, guys. Tapi kalau kalian nggak mau dulu, kalian jawab tidak. Nah, kemudian kalian penasaran nih, yang ketiga yaitu advance. Kalian langsung ketik aja info advance. Nah, ternyata advance ini lebih gila, guys, yaitu mematikan 16 sampai 30 service kecuali DWM, power dan lain-lain. Nah, kalau kalian banyak pengetahuan ya tentang Windows atau sistem, kalian pasti tahu lah DWM, power. Nah, kemudian direkomendasikan untuk para gamers tingkat tinggi, guys. Tingkat tinggi ya, beda dengan standar yang barusan sudah kita bahas. Nah, jadi di sini gua bakal tidak dulu. Oke, jadi sebelum kita masuk ya, karena gua udah pilih ya untuk opsi pematiannya. Nah, jadi sebelum kalian matiin servisnya, di sini kalian silahkan buka Text Manager dulu, guys. Buka Text Manager, lalu kalian pergi ke Performance. Ya, ini Performance. Lalu kalian silahkan lihat di sini, guys. Di bagian CPU, di sini di bawah ya, itu ada yang namanya Processes. Yang ini ya. Nah, ini Processes. Ini kalau di PC gua itu totalnya 185 processes. Mungkin dari kalian ada yang lebih rendah atau mungkin ada yang sampai 200. Gue juga nggak tahu sih paling tingginya berapa. Cuma di PC gue itu 185 processes. Kalian catat aja untuk processesnya itu sebelumnya berapa. Kalau gue di sini 185 ya, oke? Nah, sekarang gue bakal pilih opsi yang standar. Mengapa standar? Ya, seperti infonya, direkomendasikan untuk para gamers. Kalau gue para gamers ya, bukan gamers tingkat tinggi, bukan. Gue itu gamers yang biasa. Dan untuk servisnya sendiri, dia ini kan, apa ya tadi? Dia ini kecuali Windows Update. Kalau Windows Update tuh gue butuh. Terus kalau FX Support itu juga butuh, guys. FX Support ya. Nah, di sini gue bakal langsung masukin aja basic. Bukan basic ya, standar ya, maaf, standar. Terus gua bakal enter. Nah, jadi dia nanti bakal langsung mematikan servisnya, guys. Nah, sekarang scriptnya sudah keluar dengan otomatis, yang artinya script itu telah mematikan beberapa service yang sesuai dengan pilihan opsi pematian kalian. Entah kalian pilihnya basic, standard, atau advance. Nah, sekarang kita langsung lanjut script yang kedua. Di sini ada SVC host split threshold. Jadi ini sangat penting banget, guys, yang kedua ini. Jadi ini wajib banget ya. Nanti gua bakal kasih tahu kenapa. Cara masuknya kalian tinggal klik kanan, pilih Run as Administrator. Oke, jadi di sini ya. Jadi ini ada kaitannya dengan RAM kalian. Jika Anda butuh bantuan, mohon ketik bantuan. Jika ingin kembali ke semula atau default, mohon ketik revert. Masukkan jumlah RAM yang Anda miliki dalam bentuk MB. Kalau kalian bingung RAM kalian tuh berapa, terus dalam bentuk megabyte atau dalam bentuk MB-nya berapa, kalian tinggal ketik aja bantuan. Nanti dia bakal langsung ngasih ya ininya, guys, kayak catatannya gitu ya. Kalau RAM kalian 8, itu berarti 8192. Nah, di sini kalian harus ketik yang di dalam megabyte-nya, guys. Yang sebelah kanan ini ya. Terus sini kalau mau kembali ke menu awal, kalian tinggal ketik aja iya. Nah, sekarang kita bakal masukin RAM kita dalam bentuk megabyte. Jadi di sini PC gua memiliki RAM 16 GB atau 16 GB. Kalau dalam bentuk megabyte atau dalam bentuk MB berarti 16384. Jadi PC gua itu 16 GB, tapi mungkin dari kalian ada yang 32 atau mungkin di bawah gua.
sesuaikan aja ya. Oke, kalau sudah tinggal enter. Nah, itu sudah selesai ya, file value set to RAM kalian. Nah, sekarang sudah selesai guys. Nah, sekarang langkah terakhir yang perlu kalian lakukan adalah restart PC atau laptop kalian agar perbedaannya itu semakin kelihatan guys, dan juga service-service-nya itu benar-benar sudah mati guys. Jadi saran dari gua kalian restart terlebih dahulu, karena di sini gua juga akan restart ya guys. Oke, kita nanti balik lagi ya. Oke guys, gua balik lagi, dan kenapa wallpaper gua hilang guys? Oh, ternyata lemot ya, wallpaper gua langsung muncul nih. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini gua ada menemukan beberapa perbedaan. Kalau kalian menjalankan standar ya seperti gua, mungkin kalian akan merasakan wifi kalian perlu dikoneksi lagi. Mungkin, tapi ini kayaknya wifi-nya aneh guys. Logo wifi yang di kanan pojok bawah. Ya, tapi sebelum itu kita coba cek di text manager ya. Lalu pergi ke performance. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di bagian CPU lalu processors. Dari 185, gua turun jadi 102 guys. Suatu peningkatan yang bagus. Kenapa? Karena processors kalau semakin rendah itu semakin bagus guys. Ya, jadi kalau processors semakin rendah, semakin bagus. Karena nanti sistem kalian bakal lebih respon gitu loh. Karena untuk kinerja pada service atau mungkin hal-hal dari Windows itu bakal berkurang, sehingga sistem kalian jadi lebih meningkat gitu loh. Wow, prosesnya jadi 101. Oke, sekarang kita bakal lihat apa saja permasalahan ketika kita habis menjalankan opsi standar. Kalau basic mungkin nggak sama kayak ini. Jadi ini standar ya. Yang pertama itu adalah WiFi, kita nggak bisa connect. Jangan khawatir, di sini kita bakal perbaiki. Oke, jadi tadi memang ada masalah ya kalau kalian sama ya milih opsi standar. Jadi yang pertama itu bagian WiFi, kalian itu udah kayak nggak bisa connect. Tapi kalau gua lihat di servisnya itu dia nyala guys, nyala tapi statusnya mau start atau mau mulai gitu loh. Yang artinya mungkin kalian butuh ini ya, agak dilamain dulu komputer atau laptop kalian. Terus kalau udah cukup lama, kalian coba langsung restart komputer atau laptop kalian, dan nantinya bakal balik normal lagi guys, kayak gua ini ya. Tadi gua sempet coba berpikir, dan akhirnya ya udah ujung-ujungnya gua restart. Pas restart bener aja balik lagi guys. Tuh udah balik ya, wifi udah connect. VPN gua masih ada sih ya, ini bekas via VPN-nya. Kita coba lihat text manager sih. Di bagian performance, lalu proses. Oh, prosesnya ternyata naik ya. Karena kan sebelumnya tadi 102, 103, 101. Sekarang jadi 113 guys. It's okay guys ya. Yang penting sebelumnya kan 185 ya kalau di gua. Sekarang sudah 115 guys. Ini mantap banget guys ya. Oke, jadi video tentang service Windows yang harus dimatikan pada PC laptop sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.